Pastry Time, Challenge Your Meal Time. Hari ini kita akan melakukan podcast bersama founder dan beberapa partner dari ide bisnis Pastry Time, yaitu Pastry Bercerita yang Menantang. Bersama moderator kita kali ini yaitu Mas Syamil. Kita akan melakukan podcast mengulik bagaimana bisnis model kanvas Pastry Time itu dibuat sebagai landasan dasar dalam membangun ide bisnis. Halo Mas Syamil, bakal gimana nih podcast kali ini? Halo teman-teman, podcast kali ini pasti bakal asik banget. Kenapa asik? Karena kita bakal banyak bahas terkait yang namanya BMC, yaitu bisnis apa? Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas. Nah itu bagaimana kita menjadi pebisnis yang sukses, harus bener BMC. Bener banget, keren banget gak sih Mas Syamil? Iya. Jadi kayak gak perlu lama-lama lagi, kita langsung mulai aja di podcastnya. Sikat. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Syamil. Oke, jadi kita di sini bakal ngadain yang namanya siniar atau podcast bersama founder dari ide bisnis yang namanya Pastry Time, Pastry Bercerita yang Menantang. Dengar-dengar beliau dan beberapa partnernya saat ini adalah mahasiswa ITS di program studi inovasi digital. Selain itu beliau juga punya pembawaan yang unik, yang lucu, yang pokoknya yang wow lah. Habis itu beliau juga bersama teman-temannya itu pasti bisnisnya bakal asik. Nah, aku penasaran sama siapa orangnya. Kita langsung sambut aja, Mbak Rani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Puturani Pratnyandari dari program studi inovasi digital ITS dengan NRP 505-1231005. Nah, fun fact-nya, Rani itu orangnya introvert banget loh, tapi pada gak ada yang percaya dan MBTI Rani adalah INTP. Nah, di sini Rani percaya bahwa bisnis model kanvas adalah suatu rancangan ide bisnis dasar yang bisa membangun ide bisnis kita menjadi ide bisnis yang lebih terencana dan terstruktur. Seperti itu dan bisa membantu banyak masyarakat. Wih, sampai pakai MBTI segala. Bahkan saya sendiri ya sebagai moderator nggak percaya kalau Mbak Rani ini orang introvert. Padahal lihat tadi ya pembawaannya tuh udah kayak extrovert banget. Tapi apa tadi? Ini apa MBTI-nya? INTP. INTP. Saya nggak tahu tapi kayaknya itu introvert. Ya. Emang kelihatan banget ya, extrovert banget ya. Banget, ini lebih kelihatan extrovert sih. Oke deh teman-teman, daripada kita lama-lama lagi, kita langsung membahas daging dari podcast kali ini. Oke, kita bakal nanya-nanya terkait ide bisnisnya Mbak Rani, yaitu terkait apa tadi ide bisnisnya? Pastry Time. Pastry Time. Oke, kita mau tanya-tanya terkait latar belakang dan konsepnya. Boleh tolong dong dijelasin Mbak Rani? Oke, jadi gini Mas Syamil, ide bisnis ini tuh diawali dari menemukan potret masalah di antara mahasiswa ya, yang dimana tuh mereka menghadapi tekanan masalah, terus kurangnya motivasi untuk melaksanakan perkuliahan ya sebagai permasalahan mereka di bidang akademik ya. Terus selain itu juga kita melihat ada rendahnya minat literasi pelajar ya, yang saat ini tuh belajar dan berkembang dalam meningkatkan potensi mereka dalam literasi berbaca tuh sangat rendah ternyata ya. Sehingga solusi yang dihadirkan dari masalah tersebut adalah menghadirkan Pastry Bercerita yang menantang ya, dengan gizi seimbang di platform digital ataupun di toko roti. Pastry itu diibaratkan kayak energi mereka gitu, sumber energi bagi mahasiswa secara fisik untuk memulihkan energi fisik mereka, didukung dengan cerita dan tantangan fisik di dalamnya ya. Terus sebagai pemicu meningkatnya energi bagi mahasiswa secara batin dan sebagai pemicu awal pelajar muda itu termotivasi sebenarnya dalam meningkatkan potensi mereka dalam belajar dan minat literasi. Lalu selain itu juga ya, konsep produknya itu kami menjual pastry berbalut cerita dan tantangan di dalamnya. Jadi customer tuh nanti beli ke kita pastry-nya, terus nanti mereka tuh juga gak dapat pastry doang, tapi juga dapat cerita menarik, edukatif dan berisikan tantangan di dalamnya. Nah, kalau customer dapat menuntaskan tantangan tersebut, customer nanti dapat hadiah di akhirnya. Seperti itu Mas Syamil. Oh, I see. Oke, siap-siap. Lihat ini tadi. Keren banget gak sih? Bahkan beda banget dari yang lain, bahkan beda dari toko-toko roti yang cuma sekedar beli roti doang. Ini memperhatikan mahasiswa dari segi gizi, kebutuhan, bahkan sampai ada games-games yang menantang ya. Keren banget sih. Tapi kita bakal gali lebih dalam lagi sih terkait ini dari key partner, key activities, key resources yang Mbak Rani. Oke Mbak Rani, boleh nggak sih langsung dijelasin aja? Oke, jadi yang menjadi key partner untuk Rani sendiri saat ini ya di podcast ini adalah teman-teman yang saat ini sedang menjalankan video
studio podcast bersama Rani saat ini. Mungkin buat teman-teman yang hari ini ikut podcast bisa say hi dulu ya, berpose di depan kamera. Key partner Rani untuk saat ini ya. Dan selain ada Syamil, Syakira, dan Raden, di luar itu masih banyak lagi ya partner Rani lainnya yang membantu Rani untuk membangun ide bisnis. Mungkin ada sekitar 7-9 orang ya selain yang sekarang ini. 7 diantaranya untuk mengembangkan ide bisnis ini dan 2 diantaranya membantu Rani untuk memenangkan kompetisi pertama untuk pastry time itu sendiri, yaitu di ISCOM 2024. Secara general yang menjadi key partner untuk Rani saat ini itu sebenarnya adalah tim bisnis founder itu sendiri, kalau ada keluarga founder, dan kerjasama dengan pengusaha atau pihak tertentu. Untuk key resource-nya seperti sumber-sumber yang dibutuhkan untuk digunakan oleh pastry time itu sendiri untuk membangun ide bisnis, antara lain ada sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya bahan baku dan pangan. Lalu untuk key activities-nya sendiri ya, aktivitas utama yang dibutuhkan oleh pastry time yaitu ada membeli bahan baku pastry, membangun pastry, bukan membangun sih, lebih tepatnya kayak membuat pastry-nya seperti apa. Lalu ada membuat cerita edukatif dan pendek ya, cerpennya itu seperti apa. Lalu ada membuat tantangan inovatif, melayani pelanggan ketika membeli, lalu menyusun strategi di pasar dengan dasar marketing yang baik dan tepat, seperti itu. Oke teman-teman, tadi kita udah dengerin key partner, key resource, sama key activities dari ide bisnis apa tadi Mbak Rani? Pastry time. Pastry time, asik banget gak sih? Bahkan ada insight-insight baru yang kita dengar dari Mbak Rani. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman tahu kan, BMC itu isinya ada banyak ya. Tadi kita baru bahas berapa? 3 ya? Iya, itu masih baru 3. bahas 3, itu baru sepertiga dari BMC, karena BMC itu ada 9 komponen. Kita bakal lanjut membahas lebih dalam terkait customer segment, customer relationship, dan channel. Nah, ini Mbak Rani, boleh dong tolong dijelasin 3 aspek tersebut dari ide apa tadi? Pastry time. Pastry time. Oke. Ya. Jadi untuk customer segment sendiri ya, pastry time itu mengambil segmen pelanggan, yaitu pelajar muda dengan permasalahan akademik meliputi tengah-tengah belajar dan pelajar muda yang bermasalah dengan rendahnya minat literasi. Seperti itu. Oke, untuk selanjutannya meliputi usianya ya, ada sekitar 5-22 tahun. Lalu untuk jenis kelaminnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan untuk pekerjaannya adalah terkhususkan untuk pelajar ya, karena emang segmentasi pasar kita ditujukan untuk pelajar. Jadi untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa itu sangat diperbolehkan dan memasuki segmen pasar kita. Dan hobi interestnya itu menyukai tantangan, dan pengeluaran untuk pembelian pastry-nya mungkin sekitar 10.000 sampai 30.000. Dan selain itu jenis rasa pastry yang dimiliki adalah rasa manis dan gurih. Lalu untuk customer relationship yang kita pakai adalah hubungan personal maupun grup, di mana customer dilayani dengan dipaparkan menu yang ada dan diberikan cerita pendek dengan tantangan di dalamnya apabila customer sudah melakukan transaksi. Jadi ibaratnya customer ini membayar pastry, jadi mereka nanti selain mendapatkan pastry-nya itu sendiri, mereka nanti juga ada dapat games, dapat cerpennya juga. Sehingga ketika untuk menyelesaikan games, mereka harus menyelesaikan cerpennya juga, seperti itu. Lalu untuk channelsnya sendiri, kita sudah menggunakan platform website, sosial media, dan toko pastry offline. Jadi sebagai ibaratnya kita menjual toko pastry-nya itu di toko offline ya, tetapi juga ada media brandingnya juga. Sebagai contohnya sosial media dan websitenya itu sendiri. Seperti itu. Teman-teman, tadi udah dijelasin sama Mbak Rani terkait customer segment. Jadi customer segmentnya tadi itu adalah anak muda ya Mbak Rani ya, laki-laki, perempuan. Habis itu ya gadgetnya nggak usah pakai banyak-banyak, kasih cuma berapa tadi, kisaran berapa nih ya? 10.000 sampai 30.000. 10.000 sampai 30.000, sangat masuk budget buat anak-anak pelajar. Terus kita tadi juga bahas customer relationship, itu pakai
hubungan personal ya. Abis itu bisa personal maupun grup, dimana customer dilayani dengan dipaparkan menu. Iya. Terus ada dapat cerita pendek juga. Iya, Asik benar. banget nggak sih? Habis itu buat channelsnya ada TikTok, ada IG, terus ada juga outlet offline. Berarti Iya. bisa beli langsung di tempat ya? Iya, bener banget Mas Syamil. Justru mungkin kalau beli langsung di tempat lebih dapat feel-nya dari vibe ruangannya atau pokoknya segala sesuatu yang disiapkan sama Mbak Rani. Bener nggak tuh Mbak Rani? Bener banget. Oke Mbak Rani, kita tadi udah bahas 6 komponen dari BMC. Tapi ingat BMC itu ada 9 teman-teman. Berarti kita baru bahas 2/3-nya, 6 dari 9. Oke teman-teman, jadi kita mau menggali lagi lebih dalam sampai mentok ya teman-teman terkait ide bisnis Mbak Rani, yaitu Pastry time. Pastry time. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya terkait value proposition, cost structure, dan revenue stream-nya. Oke, boleh banget ya Mas Syamil. Jadi untuk value propositionnya sendiri, Pastry Time itu menyediakan produk pastry dengan kualitas tinggi, yang sehat, serta cerita dan tantangan kreatif inovatif yang dapat dilakukan oleh semua pelajar muda dari latar belakang manapun, dengan tujuan untuk mengembangkan generasi muda dan komunitas yang inspiratif. Lalu untuk cost structure-nya sendiri kita tuh dibedakan jadi dua. Jadi ada biaya variabel dan biaya tetap atau variable cost dan fixed cost. Antara lainnya ya, untuk variable cost itu sendiri itu ada biaya pembelian bahan baku, biaya pembuatan dan pembelian kemasan, hadiah tantangan, transportasi, komisi yang diberikan kepada platform online, dan biaya perawatan, peralatan dan properti. Lalu untuk fixed cost-nya sendiri, biaya sewa tempat usaha, biaya gaji karyawan yang menjadi karyawan tetap juga ya. Lalu ada penyusunan nilai aset tetap, biaya tagihan bulanan, premi asuransi untuk melindungi bisnis dari risiko kerugian. Lalu ada pajak, biaya promosi dan pemasaran, lalu ada biaya peralatan seperti sewa peralatan dan lain sebagainya. Lalu untuk revenue stream-nya sendiri, jadi pendapatan yang kita dapat dari untuk Pastry Time sendiri itu dilakukan dengan cara langsung ya, kepada pelanggan menjual berbagai jenis pastry. Sebagai contoh ya, ada cinnamon roll, bomboloni, donuts, lalu ada cromboloni juga. Secara paket, di mana dalam satu paket itu ada 2 pastry dan bonus buku tantangan di dalamnya. Jadi nanti pastry-nya nantinya dapat dibeli dengan secara offline maupun online melalui website tertentu ya. Dengan harga per paketnya adalah 25.000, seperti itu. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas ke-9 unsur dari BMC. Tadi yang pertama adalah, bantu sebutin dong Mbak Rani, aku lupa. Tadi itu ada Customer segment. Iya, customer segment. Customer Iya. segment, abis itu customer relationship, Iya. abis itu ada channel, abis itu ada apa namanya tadi? Ada cost structure. Cost structure. Tadi yang barusan di apa namanya? Yang kita barusan Ada. bahas, cost structure, ada value proposition, Iya. sama revenue stream, dan Iya. 3 lagi kalian bisa lihat video sebelumnya. Soalnya saya juga lupa. Oke, jadi intinya tadi ada kita bahas value proposition, cost structure, dan revenue stream. Oke, value proposition itu adalah nilai jual nggak sih? Nilai jual utama. Iya, Kan, benar. nilai jual utama dari Pastry Time tadi namanya. Iya. Pastry Time tadi keren banget sih, bahkan unik dibanding pastry-pastry lainnya. Habis itu juga ada cost structure, yaitu biaya yang kita keluarkan buat membangun bisnisnya Mbak Rani ini. Tadi ada apa, variabel sama apa? Fixed cost. Sorry aku lupa tadi, variabel itu apa? Variabel tuh biaya variabelnya yang bisa berubah-berubah. Yang berubah. Oke, kalau misalnya tadi fix ya, fix. Iya. Fix itu apa? Fixed cost itu biaya tetap, jadi pasti tetap biayanya tidak akan berubah. Yang tidak akan berubah mungkin kayak biaya peralatan nggak sih, kayak dapur, terus alat masak, bener nggak? Iya. Bener banget. Oke, abis itu kita tadi masuk ke jantungnya perusahaan, yaitu adalah revenue stream, yaitu pemasukan. Karena bisnis tanpa pemasukan bagaikan rumah tanpa orang. Cakep. Banget tuh Mas. Oke, tadi apa nama tuh, sumber pemasukan utama itu dari mana, sorry? Dari pembelian secara offline. Oh, dari pembelian secara offline. Pastry-nya. Dengan harga Oke, oke. 25.000. Oke, sangat terjangkau ya teman-teman, 25.000. Bayangkan kalian dengan mengeluarkan 25.000 kalian udah dapat pastry. Abis itu selain kalian dapat pastry ini, kalian juga dapat tantangan yang asik. Jadi kalian ngerjain tugas tuh nggak bakal bosen, bahkan kalian bisa dapat tantangan, dia nggak bakal. Iya. Mantap. banget. Itu value propositionnya dari Pastry Time, yaitu kalian beli pastry terus dapat tantangan juga. Bener Gitu banget. teman-teman. Oke Mbak Rani, karena kita udah ngebahas
sembilannya dari apa sih? BMC, Business Model Canvas. Nah, mungkin kita mau masuk ke bagian closing aja. Mbak Rani, aku mau tanya dong. Iya, apa nih? Kenapa sih BMC itu sangat penting gitu? Boleh dong tolong dijelasin. Oke, jadi biar Rani jelasin ya, kenapa kok BMC itu penting. Jadi karena untuk membangun ide bisnis sendiri itu yang terstruktur ya Mas Syamil itu harus sesuai konsep, itu kita harus punya rancangan ide bisnis terlebih dahulu. Dan BMC atau Business Model Canvas itu merupakan rancangan dasar ide bisnis yang paling cocok untuk membangun ide bisnis mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa merancang dari cost structure itu seperti apa, seperti rentetannya, key partnernya, key activitiesnya. Jadi kunci aktivitasnya atau aktivitas utama untuk kita membangun konsep bisnis itu seperti apa, itulah yang membuat kita menganggap kalau BMC itu sangat penting, karena 9 komponen itu adalah 9 komponen utama untuk membangun ide bisnis. Begitu Mas Syamil. Oh begitu, bisa didengerin tadi yang diucapin Mbak Rani itu sangat penting. Apalagi kita membangun bisnis di era industri 4.0, dimana persaingannya itu ketat banget. Gimana kalau kita nggak memperhatikan 9 unsur yang ada di BMC? Wah kacau. Atau kalau kita cuma jualan kayak biasa, sorry itu saya. Mungkin orang-orang yang jualan di pasar itu dia tuh nggak terlalu memperhatikan 9 unsur itu. Mereka cuma mikirin kita punya modal, kita punya beli barang, habis itu barang itu kita jual. Nah itu emang sih bisa kita dapat pendapatan, tapi kita nggak bisa memaksimalkan pendapatan karena kita bersaing di era industri 4.0. Yang dimana customer segment juga harus diperhatikan sekali. Penting. Kita juga harus membangun relasi antara kita dan pelanggan, bukan sekedar kita memberikan barang kita tukar pakai duit ke pelanggan, enggak, bukan sekedar itu. Jadi kita juga mendapatkan kayak pelangganan lah istilahnya, kesetiaan. Jadi gimana membuat si pelanggan ini dia bolak-balik beli kita terus, buat dia jadi setia, nggak kayak dia. Aduh, cakep. Nggak kok, dia setia kok. Nggak. Oke Mbak Rani, kita udah bahas panjang lebar banget nih. Boleh dong dikasih quotes penutupnya. Oke, jadi layaknya merpati yang selalu kembali ke rumahnya, janganlah lupa dengan visimu ketika kamu berpetualang sejauh apapun itu. Sekian yang bisa Rani sampaikan, dan terima kasih ya teman-teman dan Mas Syamil semua. Terima kasih kawan-kawan. Dadah. Wah, sudah di penghujung podcast aja nih Mas Syamil. Kayak, gimana nih? Mau ditambahin apa-apa kah? Atau Udah. Iya nih, kita udah panjang banget tadi bahas-bahas sama Mbak Rani ya. Kita udah dapat banyak insight dari idenya Mbak Rani, yaitu pastry time. Oke. Gak usah lama-lama lagi, mungkin langsung kita tutup aja nggak sih, Syaf? bener banget Mas Syamil udah tuh. Oke, jadi sampai di sini podcast kami MC dan moderator pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Oke, singkat saja teman-teman, quotes dari moderator. Taram-taram ubi tak perlu dibaca. Paham? Kita ngomong paham gitu. Paham. Oke, siap. Terima kasih guys untuk hari ini, meskipun Thank you. agak-agak paham. Siap, terima kasih Bapak. Dan pose Den. Oke, siap, bye-bye.